menceritakan salah satu dongeng yang terdapat dalam buku cerita ajaib. Buku ini ditulis oleh tim penulis dongeng integritas komunitas pendidik penulis Jawa Barat. Dongeng ini berjudul Gelatik yang Mandiri. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung gelatik dengan dua anaknya. Mereka bernama Ella dan Tiko. Mereka memiliki bulu berwarna kuning yang sangat indah dan berkilau. Burung gelatik itu merawat anak-anaknya di sarang yang ia buat sendiri. Sarang itu tersembunyi di sebuah ranting pohon yang besar. Setiap hari, burung gelatik mencari makanan untuk anak-anaknya. Setelah mendapat makanan, burung itu kembali ke sarang untuk memberikan makanan tersebut kepada Ella dan Tiko. Ella dan Tiko tampak senang ketika sang ibu membawakan makanan untuk mereka. Mereka pun memakannya dengan lahap. Pada suatu hari, Ella dan Tiko menunggu ibunya pulang membawakan makanan untuk mereka. Namun, sang ibu tidak kunjung datang. Mereka sudah sangat lapar dan haus. Ella terlihat sangat gelisah dan berguling-guling di atas sarang sambil memegang perutnya. "Tiko, kenapa ibu belum pulang juga ya? Aku sudah sangat lapar," tanya Ella sambil memegang perutnya. "Iya, aku juga lapar. Bagaimana kalau kita mencari makanan sendiri?" ajak Tiko kepada Ella. "Mana mungkin, kita kan masih kecil, sayap kita masih lemah. Kita pasti tidak akan bisa terbang mencari makanan," jawab Ella. "Kita kan belum mencoba. Yuk kita belajar terbang bersama," ajak Tiko kepada Ella. Tiko pun mengepak-ngepakkan sayap mungilnya dan terjatuh. Namun, ia bangkit lagi dan terus mencoba mengepakkan sayapnya agar bisa terbang. Tiko terlihat sangat bersemangat belajar terbang. Sayangnya, Ella hanya memperhatikan Tiko saja. Ia tidak mau mencoba mengepakkan sayapnya. Setelah sekian lama berusaha, Tiko pun berhasil terbang. "Hore, lihat Ella, aku bisa terbang," ujar Tiko. Tiko sangat gembira dapat terbang ke cabang pohon lainnya. Ia pun terbang semakin tinggi dan jauh, kemudian pergi meninggalkan sarang. Sementara, Ella terlihat murung dan sedih ditinggal oleh Tiko. Selain itu, perutnya terasa sangat lapar. Ibunya pun belum kunjung pulang. Ella menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa lama, Tiko kembali ke sarang dengan membawa makanan. "Tiko, kemana saja kamu? Aku takut sendirian di sarang ini," tanya Ella kepada Tiko sambil menangis. "Aku tadi pergi mencari makanan. Lihatlah makanan yang kubawa ini. Ayo Ella, makanlah," jawab Tiko kepada Ella dengan wajah yang berbinar. "Wah, terima kasih Tiko. Makanan yang kamu bawa ini banyak sekali. Aku jadi ingin bisa terbang seperti kamu. Biar aku juga bisa mencari makanan sendiri," Ella berkata dengan penuh semangat. "Ella, aku senang sekali akhirnya kamu mau belajar terbang. Habiskanlah makanan ini dulu. Setelah itu, kita akan belajar terbang," jawab Tiko. Ella pun dengan lahap memakan semua makanan yang dibawa oleh Tiko. Dan sesuai janjinya, akhirnya Ella pun belajar terbang. Tak berselang lama, Ella dapat terbang juga. Mereka berdua terbang di sekitar sarang dan terlihat bahagia. Hari pun berganti. Matahari bersinar di balik awan. Ella dan Tiko masih bercengkerama di sarangnya. Tiba-tiba, terdengarlah dari kejauhan suara burung yang sangat mereka kenal. "Ibu!" teriak Ella dan Tiko bersamaan. Mereka sangat gembira melihat sang ibu yang akhirnya pulang. "Ibu, dari mana saja? Aku sangat rindu ibu," tanya Ella sambil memeluk ibunya. "Maafkan ibu ya anak-anakku. Ibu juga sangat rindu dan mengkhawatirkan kalian." Waktu itu,
Saat ibu sedang terbang mencari makanan, ada seorang pemburu yang menangkap ibu untuk dijual. Saat ibu dibawa ke pasar, ibu berhasil melepaskan diri dari sangkar. Cerita ibu burung dengan bersedih. Kedua anaknya pun ikut bersedih. Lalu, bagaimana keadaan kalian selama ibu tidak ada? Tanya sang ibu kepada anak-anaknya. Kami baik-baik saja, Bu. Syukurlah akhirnya ibu bisa melepaskan diri. Kami juga di sini sangat mengkhawatirkan ibu. Tapi, ibu tenang saja. Sekarang kita berdua sudah bisa terbang dan mencari makanan sendiri. Jawab Tiko dengan semangat. Wah, kalian sungguh anak-anak yang hebat dan mandiri. Puji sang ibu. Ibu, tapi kemarin yang mencari makanan bukan aku, tapi Tiko, kata Ella sambil tertunduk. Ella, kamu juga anak yang hebat, sudah bisa terbang sendiri. Artinya, kamu juga sudah belajar mandiri. Mulai saat ini, kamu juga sudah bisa mencari makanan sendiri. Jawab ibu sambil tersenyum dan memeluk Ella. Ibu sangat bangga kepada kalian. Teruslah menjadi pribadi yang mandiri agar tidak tergantung kepada siapapun, kata ibu dengan bijak. Ella dan Tiko menganggukkan kepalanya pertanda akan menaati nasihat ibunya. Mereka pun kemudian saling berpelukan erat dan melepas rindu. Nah, itulah tadi dongeng tentang Ella dan Tiko si burung gelatik yang mandiri. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran yaitu belajarlah melakukan sesuatu secara mandiri. Sampai jumpa.